Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas namanya simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi dengan metode Monte Carlo ya. Pertama adalah apa yang dibahas. Simulasi Monte Carlo memperlihatkan bahwa bagaimana simulasi dapat digunakan untuk membandingkan alternatif-alternatif kebijaksanaan dalam pemesanan. Seperti yang kalian ketahui, kalau saya bicara tentang persediaan, saya hanya punya dua parameter pada umumnya ya, meskipun beberapa juga punya parameter yang lain. Oke, parameternya apa? Satu itu adalah demand, ya kan? Pasti kita akan bicara tentang demand. Yang kedua, pasti kita akan bicara tentang lead time, ya. Dua parameter ini yang biasanya ada. Nah, dari dua parameter ini biasanya akan kita ketahui jenis datanya apa. Nah, kita bisa lihat ada deterministik, ada probabilistik, dan juga ada uncertain. Kalau deterministik sudah diketahui dengan pasti, probabilistik membentuk pola tersendiri, uncertain itu sama sekali nggak diketahui polanya. Nah, yang digunakan dalam simulasi datanya harus bersifat yang probabilistik. Ingat ya, yang digunakan adalah yang probabilistik. Kenapa? Karena dalam simulasi dibutuhkan parameter yang mengikuti bentuk distribusi tertentu, ya kan? Bentuk distribusinya apa? Bisa discrete maupun continue. Nah, itu yang dimaksud dengan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, kita ke pernyataan permasalahannya. Di sini ada sebuah perusahaan yang akan menjual produknya tunggal ya. Dia mau jual produknya tunggal. Nah, kemudian berkeinginan untuk memutuskan berapa banyak produk yang harus disimpan untuk masing-masing N bulan ke depan ya. Berapa sih yang harus disimpan oleh perusahaan gitu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, saya punya data. Data saya berkaitan dengan tadi parameternya. Kita punya waktu antar permintaan merupakan variabelnya random ya. Kayak gini variabelnya random. Waktu antar permintaan. Ingat, waktu antar permintaannya variabelnya random. Distribusinya apa? Eksponensial. Oke. Rata-ratanya adalah 0,1 bulan. Ini data yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian ada data apa lagi? Data yang kedua adalah ukuran atau jumlah permintaan, di mana variabelnya adalah variabel random berdistribusi uniform ya. Ini karena IID-nya nggak terlihat. Nah, ya di sini di mana saya punya 4 ketentuan. Ada demand-nya 1, ada demand-nya 2, ada demand-nya 3, ada demand-nya 4. Dengan probabilitas masing-masing begini ya. Ingat, bicara tentang probabilitas berarti kita bicara tentang PDF atau CDF. Bicara tentang probabilitas kita tahu tentang PDF. Oke. PDF masing-masing diketahui. Kalau bicara PDF berarti harus ingat F kecil X, ya kan? Oke. F kecil X-nya itu ada kalau X-nya 1, sorry. Nah, di sini 1. Berarti nilainya berapa itu? 1/6. Kalau F-nya itu 2, ya, nilainya 1/3, ya. Kalau F-nya itu 3, nilainya 1/3. Dan kalau F-nya 4, nilainya 1/6. Oke. Jadi kita bisa menghitung F besarnya. Kemarin saya sudah jelaskan kan, F besarnya itu kan dilihat dari kumulatif probability density function atau CDF-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat, kita pakai ganti warna. Ini berarti F1 saya itu sama dengan 1/6. F2 saya
sama dengan 1/6 ya. Oke. 1/6 ditambah 1/3 karena kan menambahkan kan di situ. F3 saya berarti berapa ini hasilnya? 3/6 ya. Oke, 3/6. Nah, di sini berarti 3/6 ditambah 1/3 lagi. Sorry. Sama dengan 5/6 ya. Terus F4 saya berarti 1. Nah, ini F besarnya ya. Diingat kemarin ketika kita membangkitkan variabel random, dilihat dari nilai CDF-nya. Oke, saya balikkan lagi ke sini. Nah, sekarang saya udah tahu demand-nya kan tadi berdistribusinya eksponensial ya. Oke, distribusinya uniform ya. Oke, nah maka kita udah tahu nilai F besarnya. Oke. Kemudian setiap awal bulan perusahaan mereview level persediaan dan membuat keputusan berapa banyak produk yang harus dipesan dari pemasok. Oke, ini keterangannya lagi. Jika perusahaan memesan sejumlah Z item, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah K ditambah I kalikan Z. Lihat ya, Z-nya merupakan jumlah itemnya, K-nya adalah biaya pesannya sekali pesan berapa, dan I adalah biaya pembeliannya. Kalau kalian bisa lihat di sini, yang variabel adalah Z-nya, ya enggak? Ini kan berubah-ubah ya. Kalau yang biaya kan enggak. Nah, ini kan berubah. Sehingga kita kalau mau menentukan berapa biaya pemesanannya ya berarti bergantung Z yang dilakukan oleh perusahaan. Karena biaya pesannya itu tetap, biaya pembelian per unitnya juga tetap. Oke. Nah, jika perusahaan tidak melakukan pemesanan, artinya kan Z-nya 0, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya. Jadi bukan kalau di sini 0, berarti biaya pesannya nggak ada juga, kan? Jadi K-nya juga dianggap 0, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, ketika pemesanan dilakukan, waktu yang dibutuhkan untuk kedatangan pesanan atau disebut sebagai delivery lag atau kita sebut sebagai lead time, ya. Nah, ini kan muncul lead time. Delivery lag atau lead time berdistribusi uniform antara 0,5 sampai 1 bulan, ya. Oke, artinya apa? Kalau uniform, saya bisa buat di sini uniform. Berarti saya punya distribusi begini kan? Ini 0,5 dan ini 1, gitu ya. Nah, nilai-nilainya ada di range antara ini, 0,5 sampai 1. Oke, next selanjutnya ini bicara tentang lead time. Oke. Perusahaan menggunakan kebijaksanaan S kecil S besar untuk memutuskan berapa yang harus dipesan. Sehingga nilai formulasi persamaannya adalah Z sama dengan S besar minus inventory jika inventorinya itu kurang dari safety stock dan 0 jika inventorinya itu lebih besar daripada safety stock. Ingat yang dinamakan dengan safety stock, S kecil itu kan berarti batasannya ya. Oke, batasan terendah, sorry. Oke, batas persediaan paling minimum itu berapa? Kalau inventorinya itu, misal saya contohkan, S-nya itu, misal S kecil S besarnya adalah 5 dan 60 gitu ya. Oke, bentar. Ini kok susah nih. Oke, kita hapus dulu. Kita edit sini aja. Kita misalkan tentukan, ini S, S besar. Ya. Itu kita tentukan 5,60. Nah, nanti tergantung persediaan akhirnya
Itu kalau kita kurangi demand, ya, inventarinya gimana?